Selamat datang di Jamila, Jamaah Muslimah Al-Bina yang ketiga ini. Selamat malam semuanya. Semoga diberi kesehatan semua ya. Lagi musim ini, flu, batuk, gitu kan. Dijaga kesehatannya. Semoga tidak terkena sakit-sakit yang tidak diharapkan yang sedang menyebar ini ya. Virus-virus yang sedang menyebar. Baik, di sini sudah hadir Kak Dwi Wahyu Antasari, Kak Fitri Anusi, Kak Rima, Kak Laras Fulan. Selamat malam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru gabung ini atau sudah pernah Kak sebelumnya di Jamila? Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ya Kak Fitri ya, terima kasih dijawab salam ya. Terus ya teman-teman, malam ini ya Isya-nya agak malaman ya nih. Saya barusan agak buru-buru. Gak apa-apa, semoga teman-teman juga masih sempat sholat Isya tadi. Sister Jamila, topik malam hari ini tuh cukup general, toxic people ya. Tapi juga bersentuhan dengan kita sehari-hari. Ya, bagaimana tidak kita tuh sebenarnya diciptakan hidup berbeda-beda, ya sudah menjadi kodrat kita untuk berbeda-beda ya. Kita ada di firman Allah, kita tuh diciptakan berbeda, berpasang-pasangan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan kita itu memiliki personality, kebiasaan bicara, pola pikir, dan prinsip hidup yang berbeda-beda juga. Nah, dengan adanya perbedaan ini, dengan adanya diversity ini, itu tentu saja akan menyebabkan bentrok. Karena apa? Karena kita punya pola pikir berbeda dengan orang lain, kita punya personality berbeda dengan dengan orang lain ya, karakter kita juga pasti berbeda dengan orang lain. Kadang kita dengan coworker kita, rekan sekantor kita, meskipun satu divisi, tapi kita memiliki pola pikir yang berbeda. Cara menyelesaikan masalah kadang juga berbeda. Nah, itu menyebabkan kita tuh kadang bentrok gitu loh, dan menciptakan kadang-kadang tuh asumsi terhadap orang lain. Nah, asumsi-asumsi ini punya potensi untuk kita bahkan kita sendiri menjadi seseorang yang toksik gitu loh, entah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain gitu. Nah, terbentuknya pun nanti pasti dibahas nih sama Bunda nih. Terus gimana kalau kita sudah terlanjur bertemu dengan orang, dengan lingkungan, kita sendiri juga ikutan toksik gitu. Nah, itu gimana caranya tuh? Nanti kita bahas bareng-bareng teman-teman. Kalau ada yang mau share pengalaman, sebelumnya sih kita udah bahas ya di grup WhatsApp Jamila bahwa kita saya sendiri juga ada pengalaman seperti itu, tapi nggak usah diceritakan di sini. Nanti kita sama-sama cari solusinya kalau Bunda sengaja tidak sengaja tanpa sengaja ya membahas permasalahan ini, ya, alhamdulillah gitu. Karena pasti kita tuh punya lah pengalaman seperti itu. Selamat malam Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bunda? Ini sudah 3 hari batuk dan demam dan sedikit pilek. Insya Allah. Baik-baik. Bunda, izin saya buka ya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Jamila sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di Jamilah 3 dengan tema Toxic People Kamis 10 Februari 2022 dengan tema yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati majelis kita pada malam hari ini. Salawat serta salam paling utama ya kita serahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke dalam Islam hari ini ya. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ustadz Heru Kusuma Hadi selaku founder Albina Project dan pembina Jamilah, dan yang kedua yang terhormat juga Bunda Ani Kristiani selaku guru dan narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi selamat bergabung teman-teman yang baru ini ya, yang baru bergabung. Silakan yang belum bergabung di grup Jamilah, nanti saya share pelan-pelan linknya, itu teman-teman ya. Malam hari ini tema yang sangat umum, tapi juga sering kita temui, malah setiap hari kita temui ya. Tema yang sangat enak sekali buat kita gitu ya. Selamat malam Bunda Ani, saya perkenalkan dulu. Beliau Bunda Ani ini adalah pakar praktisi pendidikan anak dan konselor anak dan keluarga, penulis buku juga. Nah, malam hari ini Bunda alhamdulillah membawakan 2 voucher. Nah, voucher seminar ya Bunda ya, nanti akan saya beritahukan sebelum tanya jawab sebagai giveaway malam hari ini. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung juga itu silakan untuk tetap stay tune, tetap menyimak materi dari Bunda malam hari ini. Nah, sudah sempat saya singgung tadi Bunda di awal-awal bahwa kita tuh diverse ya, kita itu berbeda gitu Bunda. Diverse ya. Diverse itu berbeda. Nah, dengan perbedaan itu menyebabkan kita tuh jadi bentrok dengan orang lain, dengan rekan, keluarga dan lain sebagainya. Gitu Bunda. Izin Bunda untuk memulai kajian malam hari ini. Kita mulai dengan membaca Fatihah. Hari Jaminiati walikulli niatil salih bibarakatin minal Qur'an. Fatihah. Pak, sudah. Amin. Toxic people Bunda. Toxic itu kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu kan racun ya Bunda. Ya. Jadi kalau toxic disandingkan dengan kata toxic dan disandingkan dengan kata people, berarti kan seseorang ini atau orang this person atau this collective person yang dinamakan people itu kan teracuni. Nah, yang teracuni itu apa Bunda sebetulnya? Ya. Apakah pikirannya, hatinya, apa bagaimana yang menyebabkan kita tuh jadinya berlaku bad to ourselves, to other people juga. Nah, mohon bimbingannya Bunda malam hari ini, apa sih toxic people, terus jenisnya, dan bagaimana caranya kita tuh mengobati dari racun yang toxic people tadi Bunda. Monggo Bunda, saya persilakan. Terima kasih Miss Nia. Oke, izinkan saya bersalam dulu ya kepada Sister Albina sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Miss Nia, pembukanya sudah penuh dengan semangat begitu ya.
Soalnya kalau ngomongin toxic people ini yang terlintas itu adalah perasaan menyebalkan. Menyebalkan. Baik. Jadi emang apa ya, kalau kita pakai istilah awalnya kalau nggak salah itu munculnya di lagu kayaknya toxic itu ya. Ada lagu judulnya toxic. Istilah toxic di dalam apa namanya toxic people itu artinya benar ya, orang-orang yang teracun, yang apa namanya, artinya ada racun yang masuk begitu ya. Nah kalau kita berbicara orang, pada mulanya mungkin yang pertama kali teracunnya itu adalah pikiran kali ya. Nanti Baik, kalau Bunda. sudah pikirannya teracuni, menimbulkan perasaan tidak nyaman ya tadi ya, sebel, mangkel gitu ya. Ada bahkan yang sampai benci gitu. Kemudian nanti kalau perasaannya sudah nggak enak, lah baru nanti timbul sikap-sikap atau perilaku-perilaku selanjutnya yang semakin tidak mengenakan. Oke, Miss Nia, apa namanya tadi bercerita tentang coworking. Oke, mungkin Miss Nia ada sedikit aja cerita contoh rekan kerja yang menyebalkan itu apa? Yang bagaimana? Sorry, yang bagaimana? Baik, Bunda. Jadi beberapa waktu lalu itu sebenarnya ini bukan my story ya, Bunda, bukan cerita Ya. saya. Ini beliau teman saya sudah share juga sih sebenarnya di grup, tapi nggak apa-apa saya ini sebagai pembelajaran ya, bukan kita, insya Allah bukan gibah, ini sebagai pembelajaran. Karena beberapa waktu lalu, oke, kebetulan 2 hari yang lalu, baik, curhat beliau adalah tentang bagaimana caranya bersikap pada orang lain, atau bagaimana saya menyesuaikan sikap saya kepada orang lain. Padahal niat saya baik, karena pola kerja saya itu istilahnya pola kerja yang oke, ndang mari ndang wis. Lebih cepat lebih baik gitu kan ya. Lebih cepat lebih baik. Bekerja itu menurut beliau semakin cepat dikerjakan akan semakin baik, dan kita itu saya dan dia ya berpendapat itu juga ya itu baik kok gitu. Kenapa baik? Karena kita tuh kan kerja bersinergi ya, bersinergi. Kalau kita itu bekerja selama itu cepat selesai, artinya kan tujuan perusahaan itu juga tercapai dan cepat selesai. Kalaupun di depan itu ada masalah lain, akhirnya kan bisa diselesaikan lebih cepat gitu ya. Gitu. Nah, malah yang cenderung muncul di pikiran beliau, apakah aku ini toksik ya kepada orang lain? Kenapa? Enggak kok, menurut saya menjawab enggak kok gitu. Pendapat saya sih enggak ya, karena itu tadi kepentingan bersama yang di konotasinya kan positif, tapi dengan beliau itu ini apa sih kok kerja selalu di ini, biasa aja lagi kerja gitu. Gitu Bunda, anggapannya itu begitu. Jadi takutnya apakah sikap aku dengan bekerja seperti ini tuh keliru gitu. Nah, itu kalau yang apa namanya, Miss Nia ingat di beberapa waktu yang lalu di grup WA Jamila itu ada yang curhat contoh apa ya, contoh rekan kerja yang mohon maaf masih ada sindrom. Nah, apa itu diceritakan sama Sister Jamila itu di lingkungan kerja itu suka gibah. Bener nggak sih? Atau emang kantor tempatnya gibah kali ya? Ya Allah. Kalau gibah tuh gini Bunda, Gimana? kalau aku dengan B pasti ngomongin C. Nanti kalau si D nggak ada, aku ngomongin B dengan C gitu. Oke.
Baik-baik. Saya mau izin sharing dulu ya. Nanti kita Ya, ngobrol siap. lagi. Baik. Mm-mm. Pada malam hari ini kita punya tema yang menarik ya, buat orang-orang yang bergaul dengan banyak orang, begitu ya. Kalau orang Ya. yang nggak begitu suka dengan banyak orang sih, kayaknya juga nggak akan terlalu bermasalah dengan apa namanya tema toxic people ini. Tapi kalau kita yang bergaul dengan Mm-mm. banyak orang, baik itu bergaul di lingkungan pertemanan yang masih kuliah ya. Ya kalau kuliah nggak mungkin nggak ketemu banyak orang ya, walaupun daring ya. Iya, Atau benar-benar. apa namanya di dunia kerja pastinya juga ketemu banyak orang. Di dunia pertetanggaan, kecuali kalau mau mendekam di rumah terus nggak gaul sama tetangga, atau mungkin juga di lingkungan keluarga besar ya, apalagi yang keluarganya itu banyak, punya ipar-ipar banyak, masya Allah itu. Ini tema ini sangat relate sekali dengan apa hubungan dengan banyak orang. Oke, apa yang ingin saya ceritakan dari tema ini? Nah, yang pertama, intinya di sini dulu lah. Toxic people adalah orang-orang yang membawa rasa sakit dalam interaksi sosial. Pokoknya ada yang tersakiti. Nah, terus kita mungkin perlu apa ya? Ya kan nggak enak kan sakit ya. Namanya orang sakit kan harus kita upayakan proses berobatnya. Makanya kita di sini istilahnya duduk bersama dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mencari obat kalau memang toh kiranya kita pernah merasakan fenomena-fenomena berhubungan dengan toksik ini. Nah, tadi kalau saya tanya ya, kan tadi sudah ada contoh-contohnya. Ini adalah ringkasan ikhtisarnya nih, yuk coba kita lihat. Ada nggak ya orang-orang di sekitar kita modelnya seperti ini? Yang pertama, oke, sebetulnya kalau ngomong teoritis banyak ya, tapi ini saya rangkum yang paling sering muncul aja. Ada yang namanya orang egois, Misnia. Insyaallah. Sukanya ngeritik orang dan selalu merasa benar sendiri. Sudahlah, apa namanya? Misal nih ya, namanya kritik ya. Dia misalnya lagi kalau di tempat kerja lagi rapat, temennya apa namanya mempresentasikan proposal. Lu bikin proposal gimana sih? Nah, nggak apresiasinya dulu, kritiknya dulu dikasihkan gitu ya. Ada nggak orang kayak gitu? Open itu punya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oke, maaf. Ada apa tadi istilah bahasa Jawanya, Miss Nia? Open Maido. itu. Ya, baik. Mengkritik Oke. tapi sendiri pasti kurang gitu kan. Ya. Ya. Baik. Ya, akan ada orang, kita ketemu orang-orang seperti ini. Kalau biasanya malah orang-orang seperti ini dikritik tidak mau. Tapi kalau ngeritik orang paling kenceng gitu ya. Nah, ini kan apa namanya biasanya menyakitkan bagi yang dikritik ya. Nah, disitulah apa namanya racun-racun mulai bertebaran ketika kritik-kritik tidak sehat dan disertai egoisme si pengkritik itu menjadi sesuatu yang apa ya terus-menerus apalagi begitu. Nah kemudian yang kedua adalah sikap-sikap negatif. Orang-orang yang mengumbar cara berpikir negatif. Kalau tadi egois itu Miss Nia,
pakai kata lah istilah apa namanya orang Jawa bilangnya orang itu beneran di Instagram ada sampai apa ada akunnya namanya Maido. Ada loh akun Instagram isinya Maido-Maidoan ya Allah. Oke, ya oke, lupakan ya. Kita cari yang baik. Nah, itu ada yang kedua ini kalau pakai istilah Jawa namanya sambat. Semua dia keluhkan. Pergi ke restoran, makan sama teman-temannya. Kok milih tempat ini sih gitu loh. Nah, kalau emang nggak setuju kenapa ikut? Kan gitu kan kalau makan bersama. Nanti kalau sudah lagi makan enak-enak, kok gini sih menunya gitu. Kok Biasain ini loh. Kok tempatnya kotor, di parkirnya jauh amat ini tadi kita jalan gitu ya. Atau misalnya ketika di kantor apa namanya mengeluh tentang aduh bos kasih tugas lagi. Aduh mesti aku dapat job desk yang kayak gini. Aduh aku mesti dikirim ke sana. Kok mesti aku yang dikirim sih? Gitu. Sama terus. Atau mungkin kalau di pertetanggaan ya ada aja yang sambat. Ini kenapa sih Bu itu kok begitu? Terus ini harusnya ini kayak begini nih gini. Ini ya kalau aku yang bikin ntar makanannya harusnya dibumbuin ini. Nah kan jadi melihat segala sesuatu dari unsur negatifnya begitu. Nah kan ini menyakitkan bagi yang ya terdampak lah. Misalnya tadi kita lagi makan-makan, ada satu yang mengusulkan tadi ngajak ke situ dengan alasan ini ramah di kantong. Ya kan ramah di kantong ide awalnya. Tapi kenapa terus kemudian kritikannya banyak banget gitu loh, yang jauh lah, yang nggak bersih tempat lah, yang ini gitu. Nah kan itu kadang-kadang menyakitkan buat yang memberikan usul tadi begitu. Ya kalau yang di apa namanya yang terimbas itu legowo, nah atau rela gitu loh. Kalau nggak rela kan dia akan menyimpan perasaan tidak nyaman. Oke, ini adalah contoh apa namanya sikap toksik yang juga menyakitkan bagi orang lain. Nah, berikutnya itu ada istilahnya manipulatif. Bersikap menyenangkan di depan, tapi menyakiti di belakang. Aduh ini, Masya Allah, ini lebih menyeramkan lagi. Saya ingat ini ya, ini banyak terjadinya di friend zone lah ya. Dua teman bersahabat, seolah-olah ya, kalau temannya curhat didengerin. Oh iya, Wi kesiannya kamu. Nah, pokoknya sok empatik lah. Tetapi kalau temannya sudah tidak ada, dia di belakang ngomongnya, lo tahu si Ina curhatnya, gue dengerin tuh 3 jam. Ampun deh gue. Nah kan tadinya waktu dia di depan temannya sok jadi teman curhat, asik, kelihatan asik aja, tapi begitu apa namanya di belakangnya dia ngomongnya nggak enak gitu. Nah ini namanya manipulatif begitu ya. Tidak bersikap sebenarnya. Kalau emang dia nggak suka dengan curhat temannya selama berlama-lama, ya ngomong aja, sorry gue lagi sibuk. Kan harusnya gitu aja. Nggak perlu dia terus kemudian mengumbar ke ketidakbaikan temannya di depan orang yang lainnya. Atau misalnya ini banyak kejadian pada apa namanya gerombolan ibu-ibu atau gerombolan yang bukan ibu-ibu ya, single-single yang lagi shopping. Yuk main ke TP yuk. Bah, main ke TP keliling tuh kan nggak kerasa kan, bisa 2 jam, 3 jam, meleper aja gitu. So asik kan waktu di TP-nya. Begitu di belakang siapa nggak ada. Kamu tahu itu norak banget. Masa kemarin tuh lihat baju di matahari terus dia teriak-teriak. Aduh, aku malu sebetulnya begitu. Nah kan maksudnya waktu jalan so asik, tapi kenapa di belakang harus mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan? Dan itu kalau yang apa namanya yang digibahi tahu itu sakit hati, dan biasanya pada akhirnya tahu loh apa namanya nyampe juga kepada yang bersangkutan begitu.
Nah, berikutnya ini ada satu sikap toksik yang juga cukup menyakitkan, itu adalah nampak berusaha membantu tapi malah menimbulkan stres gitu. Misalnya nih ada temennya lagi ngerjain skripsi, sudah buntu banget begitu ya. Terus ada temannya maksudnya menghibur. Terus ngomongnya waktu ngeliat gini, kenapa kamu nggak ganti judul aja sih gitu. Judulmu emang susah ini diteliti. Lah ngapain ngomong kayak gitu orang lagi sumpah skripsi. Nggak Tambah memperburuk. selesai-selesai. Itu Miss Nia istilahnya. Stresor itu artinya memberikan tambahan rasa stres kepada yang diberikan ungkapan gitu ya. Sekali lagi kayaknya pengen ngasih perhatian tapi jatuhnya malah bikin stres. Itu kalau yang kuliah. Coba kalau yang ibu-ibu di komplek yang punya anak curhat, anakku tuh susah banget tak ajarin matematika. Anakku tuh susah banget ya bangun subuh gitu. Kan cerita nih sesama ibu-ibu. Terus ngomongnya gitu. Mbak, kayaknya Mbak komunikasinya itu terlalu otoriter tuh sama anak gitu loh. Langsung main tembak aja gitu loh ya. Nah, ini pilihan-pilihan kata yang kadang bikin bikin orang tambah stres walaupun niatannya awalnya pengen ngasih perhatian. Terutama ini juga kejadian kepada kekepoan terhadap kehidupan pernikahan seseorang. Ini yang paling sering fenomena toksik. Ya kayak urutannya beginilah ya. Saya belum menikah ditanyain, ketemu temen ditanyain, lu kok belum nikah sih gitu ya. Jangan pasang target terlalu tinggi dong gitu loh. Kita kan yang ditanya batin ya atau mengucapkan dalam hati. Tahu apa lu soal ta'aruf gue kan gitu. Terus nanti kalau sudah nikah gitu ya, gimana? Suamimu baik nggak gitu ya? Oh nggak pernah kelihatan jalan-jalan berdua gitu. Aduh kepo amat kan gitu ya. Entar sudah berapa bulan menikah, udah hamil belum gitu loh. Kamu tuh ya harusnya ya jangan jangan kerja yang model begitu. Entar kamu nggak hamil-hamil. Mulai tuh gitu ya. Entar punya anak, makin banyak tuh ya. Kapan punya adik lagi? Entar jaraknya jangan jauh-jauh ya gitu ya. Entar jangan jaraknya yang pas ya gitu ya. Sebaiknya sekarang aja nambah adiknya gitu loh ya. Itu nggak bikin santai dalam menjalani pernikahan. Kalau yang tipikal mikiran itu malah nambah stres loh. Baru aja kapan hari itu saya dicurhati ada ada saya dulu kan guru di sekolah ya, murid saya itu WA saya. Ustazah aku ditanyain ipar-iparku. Anakku umur 8 bulan tuh belum bisa merangkak. Gimana ini aku sumpah Ustazah aku mesti ngapain lagi gitu. Jadi sebetulnya gini. Sayangku, coba deh Ustazah pernah kirimin kamu buku. Coba dibuka deh halaman sekian. Kamu lihat tuh, merangkak umur berapa? Oh iya sih, sampai 9 bulan masih wajar ternyata ya Ustazah ya. Jadi dia stresnya gara-gara diomongin sama ipar-iparnya gitu. Ini namanya stresor. Dan ini menimbulkan sekali lagi rasa sakit, rasa mangkel, rasa sebel, bahkan mungkin bisa jadi kebencian bagi orang-orang yang mendapatkan sikap seperti itu. Oke. Nah, kita share selanjutnya. Nah, sekarang Miss Nia tadi kembali kepada kalimat pembukaan Miss Nia bahwa diverse ya, semua orang berbeda-beda, punya fitrah berbeda-beda. Saya sama Miss Nia juga berbeda, begitu.
Cara komunikasinya, wajahnya, sifatnya, kepribadiannya mungkin berbeda. Tetapi secara gift pemberian gitu ya. Pemberian dari Allah, jiwa kita, masing-masing dari kita walaupun kita berbeda, itu sebenarnya kita dikaruniai jiwa yang sempurna. Itu katanya Ustadz Heru, ya. Saya diamanahkan untuk menyampaikan ini. Kita baca ayatnya bersama-sama. Wa nafsiu wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Kita memiliki jiwa ya. Semua manusia ini dianugerahkan jiwa yang sempurna. Sempurnanya bagaimana? Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Loh, kok malah sempurna? Ada jalan yang tidak baik dan tidak baik, istilahnya begitu ya. Gitu. Harusnya kalau sempurna ya sudah baik terus gitu ya. Nah, inilah istimewanya manusia begitu ya. Nah, kalau kita manusia ini dibekali potensi dua yang berbeda ini, ketika kita menjalani jalan yang baik, jalan-jalan ketakwaan, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, yang bahkan lebih mulia daripada malaikat yang memang diciptakan penuh dengan kebaikan saja, taat saja kepada Allah. Betul. Tetapi, sebaliknya, ketika kita terjatuh di dalam keburukan atau kefasikan, kita bahkan mungkin lebih menyeramkan daripada iblis yang cuman tidak taat pada Allah begitu ya. Taat pada Allah tapi cuman tidak taat pada sedikit perintah Allah waktu tidak mau bersujud pada Adam. Tapi manusia itu bisa nggak taat sama Allah pada semua perintah Allah, itu ada loh manusia seperti itu. Itu jauh lebih buruk daripada makhluk yang Allah ciptakan untuk terus menggoda kita itu begitu ya. Jadi disitulah kesempurnaan atau proses penyempurnaan ciptaan Allah bernama manusia seperti kita ini. Kita sebagai manusia seolah-olah diberikan kemerdekaan untuk bersikap sejadi baik, sejadi buruk. Nah, bisa jadi loh, karena kita terjatuh, terjebak, terpeleset, apalagi istilahnya kepada keburukan, terus jadilah itu kita orang yang menyakiti orang lain dan jadi toksik bagi orang lain. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah untuk bisa mensucikan jiwa kita. Bagaimana caranya ya? Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Wah, pesannya Ustadz Heru banyak sekali pokoknya di tema ini ya. Ini dia. Kalau ini masih langkah awal ya, nanti ada langkah lanjutan di belakang. Langkah awal kita menghadapi toxic people itu apa? Yang pertama, mari kita evaluasi diri dulu. Ya, kalau ada orang yang menyakiti kita, amat sangat menyebalkan bagi kita, seperti menebar racun dalam pikiran-pikiran kita. Loh, jangan-jangan dia melakukan itu karena kita pernah melakukan hal yang sama padanya dan dia seolah-olah cuma ngasih balasan buat kita. Saya pernah dapat cerita ya, ada 2 orang bersahabat dari SMA kemana-mana berdua. Yang satunya cantik, seorang model, yang satunya sederhana dan biasa. Nah, si gadis yang biasa ini merasa mendapatkan anugerah teman secantik model itu.
Karena dia merasa, aku ini wajahku pas-pasan, biasa aja. Tapi temanku yang cantik itu mau berteman dengan aku. Jadi akhirnya mereka bersahabat. Sampai kuliah, sampai bekerja. Ketika bekerja, ada seorang laki-laki yang menawan ada di antara mereka berdua. Kemudian ternyata laki-laki yang menawan ini, sebut saja yang menawan itu dia kaya, pinter, cakep, lah sebut 3 itu ya. Saya nggak bahas soleh nih ya kan, ceritanya di 2 sahabat itu nggak ada kriteria soleh waktu itu. Nah, si cowok menawan ini ternyata jatuh hatinya pada si perempuan yang tidak cantik. Jatuh hati di bahasanya bahasa anak zaman sekarang, ditembak ya. Tembak lah, tembak. Diungkapkan rasa suka, resmi lah pacaran. Ketika kemudian status pacaran itu terungkap ke publik, teman yang cantik ini kaget kan, heran. Sejak itu dia menjauh dari teman yang baik ini. Duh, si teman yang tidak cantik itu bertanya, kok kamu sekarang menjauh dari aku, kenapa? Begitu. Nggak dipedulikan, sampai akhirnya dia kejar, sampai akhirnya terpojok, sampai akhirnya yang cantik itu mengaku bahwa selama ini dia berteman dengan dia karena kalau dia berteman dengan sesama yang cantik, orang pasti nggak pasti akan perhatiannya terbagi. Tapi kalau aku jalan sama kamu, semua orang kan akan melihat aku. Kejem banget nggak sih? Akan fokus ke dia aja gitu, Bunda. Nah, sebetulnya si cowok menawan itu juga diincar sama cewek cantik itu, tapi kenapa dia bisa jatuh cinta kepada cewek yang nggak cantik tuh? Nah, kemudian temannya yang nggak cantik ini tanya begitu, kamu setega itu sama aku gitu ya? Bertahun-tahun kita berteman, ternyata kamu memiliki cara berpikir seperti itu. Barulah kemudian karena sudah kadung marah ya, mengungkap keluar semua, sahabatnya itu bilang, kamu nggak ngerasa kamu lebih menyebalkan daripada aku? Hah? Menyebalkan di mana? Gitu ya. Kamu selalu merasa nggak cantik. Kamu selalu merasa nggak ada yang perhatian sama kamu. Kamu tuh orang yang nggak bersyukur, nggak pernah bisa melihat potensi baik dalam diri kamu. Ya sudah, aku manfaatin aja sekalian. Ya Allah, begitu katanya. Jadi dari cerita itu saya benar-benar belajar ya. Kadang-kadang kalau toksik, racun dalam hubungan itu sebetulnya tidak ya memang yang meracuni itu sudah rusak ya dirinya ya. Misalnya ada hal-hal yang rusak dalam cara berpikir dan cara dia merasa. Tapi akhirnya yang jadi korban dalam tanda petik itu sebetulnya nggak kalah mengenaskan. Artinya banyak hal juga yang mungkin perlu dievaluasi dari dirinya. Maka kenapa berbicara tentang toxic people, yang pertama dan utama sebelum kita ngomong menyalahkan orang, sebelum kita menuduh ini adalah akibat dari orang yang tidak baik, ayo kita evaluasi diri dulu. Jangan-jangan ada hal-hal dalam diri kita yang membuat orang gampang merusak kita. Jangan-jangan kita ini memang orang-orang yang gampang disakiti, gampang diintimidasi. Itu kan. Nanti kita bicara tentang intimidasi lebih dalam di belakang. Oke, saya ngomong yang kedua ya. Ini baru langkah awal ya. Ibarat orang habis jatuh kecelakaan di jalan begitu, ini P3K-nya begitu. Kalau ketemu toxic people, kalau kita sudah evaluasi, ya kita sudah tahu positioning kita, emang kita salah apa enggak, dan bagaimana kita ini posisinya gimana, segera lakukan ini, segera batasi diri ya. Artinya kalau memang kita sedang berada di lingkungan teman-teman kantor yang buruk, ya nggak usahlah sering-sering ikut
dinner, makan malam, apalagi itu apa kebiasaan pulang kantor yang terus ngafe-ngafe itu loh Miss Nia. Iya. Ya kan? Nongkrong. Nongkrong. Langsung pulang aja. Kalau emang orang-orangnya toksik gitu loh ya. Ya kalau apa namanya orang-orangnya nggak toksik ya nggak apa-apa begitu ya. Mungkin memang bisa jadi refreshing sepulang kerja begitu. Kalau memang tetangga kita, taruhlah tetangga kita yang sebelah kanan jalan, itu hobinya gibah gitu ya. Nanti tetangga yang sebelah kiri jalan, itu kalau kumpul-kumpul yang diomongin yang baik-baik, ya sudah jangan pergi ke kanan jalan gitu loh ya. Apa namanya dibatasi komunikasinya begitu. Berani bilang tidak ketika kita diajak keluar bersama atau diajak ngobrol kepanjangan. Yang ketiga tentunya setelah membatasi kalau perlu hindarkan diri. Interaksi yang tidak perlu nggak usah begitu ya. Ini biasanya yang apa bahasa Jawanya titen. Biasanya yang sangat perhatian malah bapak-bapak. Ibu-ibu itu tidak terasa kalau bakal pulang itu apa namanya bakal bawa keburukan. Yang kerasa kan biasanya apa namanya orang di sekitar kita gitu ya. Misalnya gini, ada orang tua bilang, Mbak, kamu kalau apa namanya habis keluar sama gerombolmu yang itu kamu kok mesti ngomonganmu nggak enak ya Mbak ya. Nah, yang kerasa kan orang rumah ya. Gitu. Iya. Atau mungkin kalau saya punya pasangan, suami saya bilang, kamu tuh kalau habis apa namanya keluar sama ibu-ibu komplek itu, kamu pasti yang di rumah itu keteteran. Oh kan, kamu pasti lupa waktu. Nah, yang tahu adalah orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita sudah diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, ya sudah, kita mungkin perlu menghindari perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan dengan kumpulan yang seperti itu. Nah, ini kayaknya apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya analogi yang sangat terkenal yang bisa kita jadikan pelajaran bersama ya, begitu ya. Kalau kita kumpulnya sama pandai besi, kita dapat asapnya, pakaiannya minimal bau asap atau pakaiannya terbakar. Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, bisa ikut wangi. Bukan soal kita nggak boleh bergaul sama tukang pandai besi atau anu ya. Tapi ini umpama, maksudnya kalau kita gaulnya sama teman-teman kantor yang suka gibah, ya akhirnya kita pasti ikutan gibah gitu loh ya. Kalau kita apa namanya bersahabat dengan orang yang cara berpikirnya negatif terus, tiap ketemu isinya apa namanya mengeluhkan soal hidup. Ayahku begini, ibuku begini, uang susah, rumah tangga susah, enggak ada baik-baiknya begitu. Ya kan akhirnya kita, ya ampun hidup sesulit itu ya gitu. Ini kejadian sama dua sahabat, yang satunya sudah menikah, satunya belum menikah. Yang sudah menikah itu ada loh ya, hobi itu cerita yang nggak enak soal pernikahan. Terus akhirnya temannya jadi, aduh nikah susah amat ya gitu. Ada yang begitu. Nah ini kan nggak sehat. Makanya ayo pilih dengan siapa kita berteman dekat begitu. Kalau kenalan sama semua orang ya silakan. Cuman kalau berteman dekat, ngobrol panjang, ngobrol yang memungkinkan itu merubah cara pandang kita, bisa mempengaruhi perasaan kita, pilih betul, pilih. Jadi kalau saya rangkum sedikit, kalau kita ketemu orang-orang menyebalkan, bisa memberikan rasa sakit kepada kita, yang harus kita lakukan adalah sabar. Asertif itu dengan tegas berani ngomong iya atau tidak. Dengan tegas berani menerima atau menolak sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Atau mengabaikan sesuatu yang kita tidak suka. Yang harapannya kita tidak lakukan ketika ketemu orang-orang yang toksik menyebalkan ini adalah langsung balas dengan keburukan. Gibah dibalas gibah. Tuh. Menjelekkan dibalas menjelekkan. Begitu ya.
Dia menjelekkan suami kita jelekin suami dia. Itu kan bahaya. Kemudian jangan juga ketika dalam situasi toksik ini kita membiarkan diri dalam intimidasi. Maksudnya begini. Ini yang kejadian di kantor ya. Anggap aja ada orang yang manipulatif. Jadi kalau misalnya dalam sebuah teamwork ada kerjaan tuh bagi-bagi tugas, kita dikasih yang berat terus gitu. Terus kita aduh aku kok dikasih tugas terus itu, ntar kalau aku nolak dipikirnya aku orang yang nggak hard worker. Ya sudah deh, ku terima gitu. Nanti project berikutnya kita digituin lagi. Lu aja yang ngerjain ya, kerjaan lu bagus gitu. Nah kan itu ya kalau ikhlas gitu. Kalau nggak ikhlas kan akan jadi penyakit hati buat kita begitu ya. Membiarkan diri jangan pernah membiarkan diri kita dalam intimidasi orang lain gitu. Karena itu artinya membiarkan orang lain menyakiti diri kita. Membiarkan orang lain merusak harga diri kita. Yang berikutnya adalah memikirkan terlalu banyak apa yang diomongkan orang-orang toksik begitu ya. Sudah tahu omongannya toksik, itu sampai rumah masih dipikir. Apa benar aku ini pasang kriteria terlalu tinggi ya buat ta'aruf ya. Makanya aku nggak dapat gitu. Overthinking udah. Terima kasih Miss Nia. Overthinking. Overthinking sama ucapan-ucapan orang toksik. Nah itu kan makin bikin kita mikir yang enggak gitu loh. Nggak menyelesaikan masalah, nggak membantu juga begitu. Oke, nah itu fenomenanya ya. Kita sudah langsung ngomong aksi aja deh. Kalau ibarat ya, namanya ibarat. Kalau ada orang keracunan, katanya kemarin perlu detoksifikasi. Saya pakai istilahnya Sister Jamilah loh ini waktu nulis materi. Terima kasih ya Sister. Siapapun yang nulis di grup, saya lupa namanya. Ngasih istilah. Ada nggak ya di sini? Saya ngutip istilah antum. Perlu detoksifikasi. Benar, setuju sekali ya. Baik orangnya yang toksik maupun korban-korbannya yang ditoksikin karena pakai pikirannya kan juga nggak asik lagi kan. Itu butuh detoksifikasi jiwa. Wah, keren nah. Kan kalau Ustadz Zaidul Akbar suka ngajarin kita detoksifikasi cilok-cilok gitu ya. Udah makan pewarna. Ya. Udah makan macam-macam makanan terus akhirnya didetoks pakai itu yang rendaman air itu ya. Infus water. Ya terima kasih. Nah, karena itu malam ini saya akan berbagi infus water versi yang lain ya. Oke, next ya. Infus waternya apa sih? Namanya kalau sister sekalian mau belajar lebih dalam ya, saya nggak mungkin ngomong ini juga panjang lebar, waktunya terbatas banget. Ini saya sudah ngomong hampir setengah jam lebih. Saya persingkat aja, kalau sister mau cari namanya tasfiyatun nafs, membersihkan, mensucikan jiwa. 3 langkahnya secara umum adalah ini: membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki sikap atau akhlak. Jadi kalau kita merasa ada gara-gara kita jadi korban toksik, terus ada rasa benci dalam diri kita terhadap orang lain, itu nggak bagus. Kita katanya dibilang kamu itu toksik bagi orang lain. Wah, kita juga introspeksi, jangan-jangan banyak penyakit hati di dalam diriku. Maka kita harus membersihkan hati kita dengan dengan bertaubat begitu ya. Berkomitmen untuk tidak mengulangi perilaku-perilaku tidak baik itu.
Yang kedua adalah kita harus lebih banyak berzikir atau mengingat Allah. Ini apa namanya? Kayaknya sederhana tapi benar deh. Kalau orang rutin istiqomah berzikir, insya Allah akan apa namanya terhindar dari apa tadi benci-benci yang nggak jelas, omongan-omongan yang nggak jelas begitu ya. Dan tentunya kita harus memperbaiki akhlak-akhlak kita dari hari ke hari. Oh ternyata kalau ada orang sedih itu cukup ditepuk-tepuk punggungnya terus dipeluk ya. Nggak usah deh dinasehati macam-macam, ntar dia tambah sedih. Itu kan kita sedang memperbaiki akhlak kita. Oh ternyata kalau kita lagi teamwork, itu apa namanya, job desk itu harus dibagi dengan adil ya. Kayaknya emang apa namanya, walaupun temanku yang satu emang pinter banget, nggak karena dia pinter banget, dia akhirnya harus ngerjakan yang paling banyak, itu juga nggak adil. Nah, itu kan namanya kita sedang memperbaiki cara kita, sikap kita dalam bekerja, akhlak kita dalam bekerja. Oh ternyata kalau ada ipar punya masalah, kita malah nggak usah lah telepon-telepon gitu loh. Mungkin perlu apa kirim doa di WA aja kali, mungkin itu sudah bentuk perhatian. Nggak usah terlalu kepo. Nah, kita langsung apa namanya memperbaiki diri kita. Nah, ini penutupnya Miss Nia. Teman yang baik adalah yang membantumu dekat pada Allah. Jadi kalau ada teman toksik, biasanya kan nggak membantu kita dekat sama Allah ya, malah tambah bikin kita mangkel. Bukan teman yang baik. Kalau dari nasihat ulama yang satu ini, apa namanya? Kalau kita punya teman yang membantu taat sama Allah, dipegang erat-erat. Kalau bukan, ya nggak usah dipegang erat-erat, kan begitu. Dan yang terakhir, mari kita perbanyak sahabat-sahabat mukmin, karena mereka lah yang memberi syafaat pada hari kiamat. Sekali lagi kalau ketemu orang toksik, batasi, hindari. Demikian Miss Nia, sharing pembukanya. Ya kayaknya habis ini ya. Kita mungkin perlu diskusi sekarang. Silakan. Iya Bunda, terima kasih banyak materinya. Wah, insya Allah nggak nyangka kalau caranya itu sebetulnya simple Bunda ya. Sebetulnya bisa kita lakukan, tapi kita nggak sadar itu tuh sebenarnya bisa kita lakukan. Detoksifikasi kemarin yang di grup Bunda namanya Kak Ardila, apa ya Kak Ardila? Kalau di sini namanya sih Ardila Rose. Nggak tahu nih beliau bergabung apa enggak. Apa namanya? Memberikan istilah detoksifikasi. Kalau Bunda bilangnya detoksifikasi dalam Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang resen loh. Oh iya, Kak Diah Novita Sari ini mau sharing kah? Monggo, kalau mau pakai voice juga nggak apa-apa, pakai video juga nggak apa-apa. Monggo, Kak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off kamera. Ini kan soalnya di Sidoarjo hujan ini. Ya, apa-apa Kak, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi kan saya datang terlambat ya. Mohon maaf sekali. Soalnya masih kerja. Maaf sekali. Terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya, ketika kita tahu orang tersebut itu toksik ya, maksudnya membawa pengaruh buruk untuk diri kita maupun lingkungan sekitar, lingkungan kerja. Kemudian kita berusaha untuk itu sih apa ya, kayak menggambarkan atau enggak ya, ada di situasi seperti soalnya saya punya teman di lingkungan kerja itu memang benar-benar toksik yang merugikan perusahaan gitu loh, merugikan instansi gitu. Jadi kemudian saya itu
lapor, tapi saya buat seakan saya bukan yang lapor. Jadi saya buat apa ya, kayak apa ya, gitu, trik untuk membongkar kalau beliau itu strategi untuk membongkar kalau beliau itu toksik banget gitu, merugikan perusahaan kalau atau instansi. Sebenarnya bukan perusahaan sih, saya kan guru. Saya guru yang toksik itu ada, dan itu sudah pernah saya ada di posisi seperti itu. Saya cari strategi gimana caranya seakan-akan bukan saya sih yang lapor. Jadi saya bikin drama seakan-akan itu kebongkar sendiri seperti itu. Kalau seperti itu, apakah kita termasuk tergolong orang yang orang-orang yang apa ya, balas dendam atau gimana ya? Maksudnya kan kita memang tahu kalau dia itu salah, dia itu kurang tepat dalam bekerja gitu ya. Apakah kita itu termasuk dolim sama orang gitu? Terus yang kedua, saya pernah dengar ada kalimat mutiara ya secara Islam. Kedoliman kita kepada manusia itu akan dibayar tuntas ya ketika kita hidup di dunia. Jadi ketika kita dolim sama orang lain, terus orang lain itu nggak ridho dengan kedoliman, kan doa orang terdolimi itu nggak ada hijab ya sama Allah itu. Jadi ya, apakah itu saya juga termasuk dolim ya, membongkar ketoksikan seseorang gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia. Ini menarik ini Miss Nia. Soalnya yang kayak begini juga banyak. Iya. Yang pertama mungkin ya, sebelum kita melakukan pelaporan itu, kita ngukur diri dulu deh. Kan sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Cara dakwah kita itu kan ada tahapan-tahapannya. Kita itu mengingatkan dengan tindakan, dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Nah ini kan namanya langsung dengan tindakan. Nah yang dikhawatirkan sama saudari Diah, Kak Diah tadi adalah perbuatan langsung melaporkan itu bisa menjadi bentuk kezaliman bagi saudaranya. Nah kalau memang ada sedikit rasa khawatir ini akan menjadi pendoliman, berarti sebetulnya ini sudah ada ilham ya, sudah ada suara hati yang mengatakan ini mungkin nggak perlu langsung sefrontal itu langsung dilaporkan. Nah terus yang harus dilakukan apa? Mungkin orangnya perlu diingatkan dulu kali ya, didakwai secara personal dulu, diingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Kecuali, loh sudah pernah saya lakukan, tapi tidak mempan. Atau kalau saya melakukan dakwah secara personal itu, kalau kita mengingatkan secara langsung ke orangnya, dia itu tipikal orang yang pasti akan mengelak. Oke, berarti mungkin harus dengan cara yang lain begitu. Nah, bagi saya inna a'malu biniat ya. Iya. Kalau niatnya baik, niatnya kan supaya institusi ini nggak rugi. Kan kalau institusi ini rugi, yang rugi kan satu institusi ya. Bukan bukan 1-2 orang, tapi semuanya. Makanya sebetulnya upaya untuk melaporkan, upaya untuk membongkar ketoksikan dia itu sebetulnya adalah upaya tulus, mulia untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, tuh kan sudah dilakukan secara lisan, tidak dihiraukan. Loh kan sudah, berarti ini toksik banget kan gitu loh. Makanya sebetulnya kalau niatnya untuk untuk memperbaiki, insya Allah itu bukan bentuk kezaliman. Mungkin nanti cara mengingatkannya tidak di depan orang banyak, atau istilahnya apa ya, yang berpotensi mempermalukan mempermalukan yang bersangkutan di depan orang banyak. Lebih baik kan kita misalnya mengumpulkan bukti-buktinya langsung kepada atasan, membeberkan fakta-fakta itu secara
secara faktual, tapi tidak dibongkar di depan orang banyak. Itu mungkin tidak sedikit mengurangi potensi orangnya, aku didolimi begitu. Nah, kalau emang caranya seperti itu kan pasti lebih lebih smooth gitu ya, lebih baik. Saran saya Baik. begitu sih. Ya Allah, mudah-mudahan bersabar ya. Emang nggak asik kalau dapat partner kerja seperti itu. Terima kasih Kak Dia sharingnya. Dia terima kasih. Baik, teman-teman Sister Jamila yang lain silakan kalau mau sharing atau cerita, bertanya atas permasalahan yang ditemui di sekitar tentang toxic people, silakan. Atau materi yang disampaikan Bunda yang kurang jelas, barangkali bisa ditanyakan juga ya Bunda, boleh ya? Yap. Nah, tadi Bunda ada 2 kali menyebutkan asertif, Bunda. Asertif itu kalau saya nggak salah menjelaskan ya, Bunda. Ya. Asertif itu kan bagian dari komunikasi, Bunda. Iya, betul ya? Nah, maksudnya bagaimana, Bunda? Kita kalau frontal menyampaikan bahwa aku nggak bisa loh ikut kamu nongkrong malam kayak gini, aku nggak bisa, itu kan terlalu frontal. Nah, apa nanti tidak menimbulkan kamu tuh diajak ini malah membentengi diri, itu gimana sih gitu? Itu apakah tidak akan memunculkan sakit hati kepada yang kita sampaikan gitu, Bunda? Kalau kita berlaku asertif. Sebenarnya asertif itu apa sih, Bunda? Monggo dijelaskan dulu. Baik, sebetulnya ada penggarisnya ya. Penggaris, anggap aja ini penggaris. Di sisi paling kanan itu namanya pasif. Baik. Di sisi yang paling kiri namanya agresif. Yang di tengah itu namanya asertif. Baik. Jadi ini berhubungan dengan hak orang dan hak kita sendiri. Kalau kita ya, bentar ya. Nah, kalau kita membiarkan hak-hak orang lain terpenuhi secara dominan, terdahulukan, dan hak-hak kita sama sekali terabaikan, itu namanya pasif. Kalau kita punya kalau kita punya hubungan atau interaksi komunikasi, kita memaksakan hak-hak kita dan hak orang lain nggak ngurus, nah itu kan, itu namanya kita yang agresif. Baik. Jadi ada unsur pemaksaannya, gitu ya. Dan ada unsur pengabaian hak orang lain, itu agresif. Tapi kalau asertif itu saya berusaha menghormati hak orang lain, tapi hak saya jangan diinjak-injak dong, di tengah-tengah. Maka kalau saya beri contoh, misalnya nongkrong di kafe. Nah, ini. Kalau orang yang pasif itu nggak bisa nolak sama sekali, setiap hari ya, setiap saat, setiap diajak, bahkan disuruh bayarin. Bunda, audionya mohon maaf. Halo? Iya. Sudah. Jadi kalau kasusnya nongkrong di kafe, ya, itu sudah tiap hari diajak mau, tiap saat diajak ikut, nggak pernah nolak. Di kafe suruh bayarin, mesti nggak bisa nolak. Ini namanya pasif. Nah, kalau yang agresif yang sebaliknya, sudahlah temennya itu suka nggak suka diajak nongkrong, begitu ya. Disuruh bayarin, disuruh bayar nggak mau, ya, dan seterusnya. Itu agresif. Kalau ditolak keinginannya ngambek, besok diajak kerja bareng,
nggak dipeduliin. Hmm. Gara-gara nggak mau ikut nongkrong di kafe, Ikut nongkrong. temennya nggak disapa, besoknya makan Hmm. siang misah. Agresif kan gitu loh ya. Jadi agresif itu kadang-kadang nggak soal mukul-mukul aja begitu, tapi kadang-kadang agresi verbal atau sikap atau kata-kata itu lebih menyakitkan kan. Nah kalau asertif itu diajak nongkrong ke kafe, kalau pas punya uang, kalau pas bisa sesekali, ayo. Gitu. Kalau pas nggak bisa ya ngomong enggak, maaf, aku nggak bisa. Ngomongnya baik-baik. Begitu. Baik, menarik ya Bunda. Soalnya itu masuk ke dalam list do yang Bunda sampaikan tadi bahwa kita harus 1 sabar, 2 asertif sama abai. Terus tadi juga disebutkan langkah awalnya batasi diri dengan berani mengatakan tidak. Tidak artinya asertif menolak dalam keburukan gitu Bunda. Jadi 2 kali disebutkan, akhirnya saya dapat pencerahan nih Bunda. Baik, izin share sesuatu Bunda ke chat room. Ini teman-teman ada voucher ya Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim. Voucher dari Bunda Ani, yaitu voucher seminar Anger Management, Control Your Anger Before It Controls You. Ini ada 2 voucher yang jadi giveaway malam hari ini. Nah, jadi monggo teman-teman, ini diselenggarakan di Hotel Haris Gubeng Surabaya, Minggu 13 Februari 2022, Ba'da Duhur ya Bunda, di 12:30 sampai jam 5. Ini jadi ini free ya Bunda ya. Jadi teman-teman boleh. Namanya voucher. Sebetulnya nggak free ya, karena memang ini workshop berbayar begitu ya. Cuman karena ada privilege sedikit, apa namanya, memang ada apa namanya, ada social partnya di workshop ini. Dan Bismillah karena apa namanya, afiliasinya sama Albina Project dan Sister Jamila, ini khususon buat para sister yang malam ini hadir, yang kebetulan Bismillah hari Ahad punya waktu luang dan apa namanya, ingin belajar bersama-sama tentang bagaimana manajemen emosi. Mudah-mudahan ada yang berkenan untuk hadir ya Bunda. Iya. Siap. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini misalnya ada 2 pertanyaan untuk 2 orang yang berhak mendapatkan giveaway nanti. Jadi siapa yang cepat untuk menjawab, boleh raise hand, boleh chat, yang mana yang paling cepat, yang tahu jawabannya paling cepat. Yang pertama nih ya, hadis dari siapa? Mohon maaf, dari perawi mana yang mengumpamakan diri kita dipengaruhi oleh dengan siapa kita berkumpul. Nanti tolong silakan disebutkan perawinya plus bunyi hadisnya secara lengkap. Silakan. Masya Allah, hadisnya panjang. Siapa yang tadi menyimak silakan menjawab. Ayo raise hand yang paling cepat. Mungkin apa namanya intisari hadisnya kali ya. Ya oke baik intisarinya aja. Jahat banget maksudnya, Masya Allah, mohon maaf. Intisarinya ya, tolong disebutkan ya siapa tadi yang sudah menyimak hadis tersebut, silakan disebutkan perawinya dan intisari hadisnya. Silakan teman-teman yang paling cepat. Ada? Itu perumpamaan atau analogi yang paling umum ya Bunda ya? Tentang bagaimana kita berteman. Betul. Wah, sedang loading ini Bunda. Atau pertanyaan terlalu sulit nih. Sayang banget teman-teman kalau dilewatkan. Mungkin kalau tidak bisa hadir, panjenengan tidak bisa hadir, mungkin bisa dihibahkan diberikan ke teman atau kakak atau saudara ya, silakan. Monggo yang tadi menyimak materi dari Bunda, silakan dijawab. Atau siapa yang paling cepat? Baik, ini Kak. Oke.
Baik, Silakan ini dibaca Miss Nia. disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia dijadikan sebagai teman dekat. Secara tersirat hadis tersebut menganjurkan setiap muslim untuk selektif dalam memilih teman. Perawinya siapa? Enggak dia. Hadis riwayat. Tadi hadis riwayat Muslim Kak Dia. Terima kasih sudah dijawab. Nanti insya Allah. Kontak panitia. Iya, kontak panitia terkait vouchernya. Terima kasih Kak Dia. Nis, ada satu lagi ya Bunda, boleh ya? Ayah boleh. Tadi disebutkan Bunda Tazkiyatun Nafs. Bunda ya, ada 3. Ya. Termasuk dalam upaya mendetoksifikasi secara Muslim atau secara Islam. Nah, tazkiyatun nafs itu ada berapa dan tolong disebutkan teman-teman. Bagi yang menyimak tadi silakan. Ayo. Istilahnya tazkiyatun nafs. Ya Bunda ya, betul ya kalau ya. Iya. Ada 3. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahap dalam detoksifikasi secara Islam. Monggo siapa yang paling cepat langsung dapat kontan. Itu Kak Naura sudah buka mic. Oh ya. Maaf. Silakan Kak. Tadi itu ada 3 kan ya. Ada tatahur, tahakuk, dan tahaluk. Masya Allah. Masya Allah. Lengkap. Yang boleh saya artikan artinya membersihkan diri, mendekatkan diri, dan memperbaiki akhlak ya Bunda ya. Betul ya? Ya, betul sekali Miss Nia. Terima kasih Kak Naura. Sudah join grup belum Kak Naura? Oke. Mohon diinfokan ya nanti. Ya, siap. Kak Dia sama Kak Naura ya. Silakan chat pribadi ke Miss Nia, Kak Naura, untuk kontak personnya kalau belum bergabung di grup ya, nanti biar mudah untuk kita kasih vouchernya. Baik teman-teman, Bunda mungkin ada yang perlu disampaikan lagi terkait kesimpulan dari malam hari ini Bunda. Kita sebagai wanita ya, perempuan yang mohon maaf rentan sekali dengan penyakit hati. Karena ya sudah digambarkan dari peristiwa Isra Mi'raj juga bahwa Rasulullah melihat banyak di antara penghuni neraka adalah wanita ya. Secara pribadi saya berharap ada nasihat dari Bunda kita sebagai muslimah apa sih langkah preventif kita supaya nggak jadi orang yang toksik gitu. Monggo Bunda. Baik, terima kasih. Sama doanya ya Bunda. Oh iya. Ini closing ya, Sister Jamilah sekalian. Yang pertama-tama, terima kasih Miss Nia mengingatkan kita semua juga. Kita perempuan itu jarang yang introvert ya. Ya sebagian, rata-rata ekstrovert ngomongnya banyak. Mau sama teman, sama keluarga, di mana-mana ngomongnya banyak. Dan di antara sekian banyak lisan kita itu bisa saja kita mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang lain. Dan kita bisa menjadi toksik buat orang lain. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita dalam berhubungan dengan banyak orang yang begitu berbeda-beda, kita mungkin juga akan mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman akibat perilaku orang lain yang macam-macam itu. Sehingga kita juga terdampak dari ketoksikan orang lain. Oleh karena itu, mengelola hubungan itu artinya kan mengelola banyak hati, begitu. Maka mari kita berhati-hati dalam rangka berkomunikasi dengan berbagai macam hati ini. Oleh karena itu kita harus terus membersihkan hati kita. Itu penutupnya dari saya. Mudah-mudahan bersemangat. Terus ya, bagaimana cara kita
membersihkan hati ini adalah pertama tentu mencari ilmunya, yang kedua mengamalkan ilmu ini dan terus mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi hati yang bersih untuk terus menjalankan kehidupan kita. Baik, Sister Jamilah, kita tutup dengan doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang terbaik dari sisi-Mu. Pasangan yang akan menjadi sahabat dalam urusan agama, urusan dunia, juga urusan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pasangan dan juga anak keturunan yang dapat menyejukkan hati kami. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli miladunka zaujan tayyiban wa yakuna sahiban li fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka dzurriatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih Miss Nia. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Kita sama-sama berdoa teman-teman. Semoga kajian kita malam hari ini diberkahi sama Allah dan apa yang kita pelajari juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan sebagai wasilah untuk selamat di dunia dan maupun di akhirat. Demikianlah pertemuan kita di Jamilah 3 pada malam hari ini. Semoga kita menjadi muslimah yang senantiasa diberi petunjuk dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili kru Albina Project dan Jamilah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan pada malam hari ini. Saya bertemu lagi di Jamilah 4, insya Allah Bunda semakin fokus aja ini kurikulum Jamilahnya. Bocoran teman-teman, spoiler sedikit ya. Semoga tidak ada halangan untuk teman-teman bisa bergabung di kesempatan berikutnya. Insya Allah saya tutup malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Keanggunan yang terpancar darimu, muslimah ketegasan
Oke, pamit ya. Inji Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Jaga kesehatan semuanya.